Selamat pagi, salam sehat buat anak kelas 12. Kembali lagi di pembelajaran agama Katolik dengan Bapak Josman Saragi. Sebelumnya, Bapak mau nanya kabar anak-anak kelas 12 sekalian, bagaimana kabarnya? Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Pada pagi hari ini, pembelajaran agama Katolik kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-10 dengan judul materi gelar-gelar Yesus. Ada banyak sekali gelar-gelar Yesus, tetapi kita hanya fokus ke satu titik saja, yaitu tentang Yesus itu Tuhan. Nah, dikatakan Yesus itu Tuhan, bahwasanya gelar itu dituliskan dalam beberapa variasi, antara lain Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dalam surat-surat Rasul Paulus, gelar ini dipakai lebih dari 200 kali. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani atau Kyrios berarti Dia yang mengatur seseorang atau sesuatu. Yesus Tuhan berarti Yesus yang memiliki kuasa untuk mengatur atau memimpin. Yesus adalah pemimpin yang diurapi Allah. Bandingkan dalam Injil Lukas 2 ayat 11, yang dipilih dan dilantik langsung oleh Allah. Jadi dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan karena Yesus itulah sebagai putra Allah. Dan jelas sekali ditekankan juga bahwasanya Yesus Tuhan berarti Yesus yang memiliki kuasa untuk mengatur atau memimpin. Pemimpin yang diurapi oleh Allah. Jadi Allah itulah Bapanya. Allah itu sendiri mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri, dalam karya penyelamatan ilahi. Jadi Yesus itu bagian dari Allah itu sendiri. Allah itu kan Tuhan. Begitu. Jadi Bapaknya sendiri yang mengutus Yesus, yaitu Allah itu sendiri, bagian dari Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus ini bagian dari Allah. Satu ikatan seperti itu. Tidak bisa dipisahkan antara Yesus dan Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Begitu ya kira-kira anak-anak kelas 12. Kita lanjut. Dikatakan Yesus itu Tuhan. Ada 4 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama, poin pertama, gelar Tuhan dikaitkan dengan peranan Yesus sebagai penyelamat manusia. Bandingkan dalam Kitab 2 Petrus 1 ayat 11. Dikatakan bahwa di kitab itu dijelaskan juga bahwa wibawa kemuliaan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, gelar Tuhan terkait erat dengan kemuliaan dan kedatangannya kembali dengan kemuliaannya pada akhir zaman untuk mengadili atau menghakimi. Jelas sekali ini dikatakan Yesus ketika dia naik ke surga, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya atau para rasul, dikatakan, "Pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Nah, dari situlah kemuliaan pada akhir zaman Yesus ini dilihat pada saat kenaikan Yesus ke surga dan Yesus menampakkan diri kepada para rasul atau ke-12 murid. Seperti itu ya kira-kira. Poin yang ketiga, gelar Tuhan menunjukkan wibawa atau kuasa Yesus yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun.
Sebab apa yang disampaikannya merupakan perintah Tuhan sendiri. Bandingkan dalam kitab 1 Korintus 19, kitab 1 Korintus 9 ayat 14. Dikatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan bisa kamu bandingkan dalam Injil Markus 2 ayat 28. Yang keempat, gelar Tuhan merupakan seruan doa dan ibadat. Itulah sebabnya dalam doa-doa orang Kristen berseru Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah satu-satunya junjungan. Bandingkan kitab 1 Korintus 8 ayat 5. Dikatakan bila orang Kristen berkumpul dan bernyanyi, mereka bernyanyi bagi Tuhan. Seruan Yesus Tuhan adalah seruan iman. Kepercayaan khas orang Kristiani adalah kepercayaan akan Yesus Kristus. Bandingkan dalam kitab Roma 10 ayat 9. Roh Kuduslah yang mengantar orang sampai pada pengakuan bahwa Yesuslah Tuhan. Bandingkan dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Begitu. Jadi Yesus itulah sebagai patokan iman kita, dasar iman kita, dan Yesus dikatakan sebagai dasar iman kita karena teladannya yang baik dan kehidupannya yang baik, baik itu dalam melakukan mujizat maupun perumpamaan di mana Yesus berada. Jadi, ini dapat dilihat pada saat sengsara dan wafat Yesus Kristus juga, baru pada saat Yesus bangkit dan naik ke surga. Jadi, itulah sebabnya Yesus itu juga dikatakan sebagai Tuhan. Karena Yesus juga mengalahkan kematian. Dia menang dari kematian. Dan bukti nyatanya, Yesus Kristus itu sendiri bangkit pada saat hari ketiga. Bangkit dari antara orang mati. Begitu. Jadi itulah inti iman kita. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri bagi kita orang Kristiani. Dan itu sampai sekarang kita kenal dalam peristiwa Prapaskah dan Paskah. Seperti itu. Jadi untuk tugas pada pagi hari ini anak-anak kelas 12 ada 2. Tugas yang pertama atau soal yang pertama, jelaskan dan terangkanlah mengapa Yesus dikatakan Tuhan. Dan yang kedua, jelaskan dan terangkanlah menurut Injil Lukas 2 ayat 11. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat dalam pembelajaran daring anak kelas 12. Tuhan Yesus memberkati.